warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Oke, kali ini kita akan lanjutkan materi tentang frasa. Kemarin kalian sudah tahu ya frasa itu apa? Frasa itu adalah dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi sintaksis, atau bisa kalian sebut misalnya ada di subjek, ada di predikat, ada di objek atau di keterangan gitu. Jadi hanya di satu tempat aja nih. Gitu. Nah, kita lanjut jenis-jenis frasa. Jenis frasa sekarang kita bahas tentang frasa berdasarkan kategori unsur intinya. Jadi di LKS sudah ada. Ini Ibu memberikan pemahaman saja. Jadi silakan dibuka LKS-nya. Jadi berdasarkan unsur intinya. Nah, inti ini. Maksud inti adalah, jadi misalnya ada kalimat. Ada kalimat ini ya. Jenis pertama itu adalah frasa nomina. Frasa nomina. Jadi inti katanya mana? Kita identifikasi dulu frasanya. Dari kalimat ini ada berapa frasa coba? Adik, membeli, bola kasti. Apakah ini adik itu frasa? Oh, bukan. Ini bukan frasa karena hanya satu kata. Ini subjek ya. Predikatnya membeli. Membeli ada berapa kata? Satu kata. Berarti bukan frasa. Nah, yang ini yang bola kasti ini yang frasa karena ada dua kata di objek. Nah, bola kasti ini mana yang lebih penting? Bola atau kastinya? Inti dari frasa ini ataukah bola atau kasti? Coba kita hilangkan. Cara pertama adalah menghilangkan. Salah satunya menghilangkan. Duh, tulisannya jelek banget pakai tangan. Jelek. Sorry. Menghilangkan. Jadi Ibu tulis aja ya, menghilangkan. Itu aja lah. Menghilangkan. Jadi kata bola dan kasti. Kita coba ya. Adik membeli bola. Kalau bolanya kita hilangkan kastinya. Adik membeli kasti. Jadi yang mana lebih penting? Bola atau kasti? Bola kan? Aneh aja misalnya adik membeli kasti. Jadi benar, adik membeli bola. Jadi dari frasa ini yang paling penting adalah bola. Nah, bola ini jenis katanya apa? Kata benda atau nomina. Jadi disebut frasa nomina. Begitu ya. Kita coba lagi. Meja kursi terbuat dari kayu. Oke, terbuat dari kayu. Nah, di sini ada 4. Mana yang frasa? Meja kursi. Frasa bukan? Frasa, benar. Jadi ada dua kata dalam satu tempat, yaitu di subjek. Terbuat itu di predikat. Frasa bukan? Bukanlah, karena cuma satu kata. Jadi ini bukan frasa. Dari kayu. Frasa bukan? Frasa, karena ada dua kata dari kayu. Nah, kita mau bahas tentang nomina dulu. Yang nomina mana nih? Ini belum nomina, ini bukan nomina karena ada kita dari, nanti kita bahas di frasa selanjutnya. Loh, kok ada sepatu? Hilangnya gimana ya? Sorry ya, Ibu lagi belajar. Oh, ini. Pergi kau sepatu. Oke, jadi meja kursi. Meja kursi itu kan ada kata meja kursi. Nah, ini kan semuanya benda kan? Meja sama kursi benda semua kan? Jadi jelas ini disebut frasa nomina atau frasa benda. Sampai sini kalau ada yang belum paham bisa tanyakan di kolom komentar ya. Ibu kasih nilai plus. Tanpa bertanya kalian tidak absen. Oke, kita lanjut. Jenis frasa kedua berdasarkan unsur inti. Ini unsur inti, jangan lupa intinya. Jadi kalimat ini mana yang intinya? Aku
Mana ya tulis? Aku frasa verba. Nah, frasa verba ini atau kata kerja ya. Coba kita garis-garis dulu. Aku itu subjek, turut berbahagia itu predikat, atas kemenanganmu itu keterangan. Jadi kita lihat verbanya mana nih? Di predikat atau kata turut berbahagia. Mana yang inti dari kata turut dan berbahagia? Kita coba menghilangkan lagi ya. Aku turut atas kemenanganmu. Aneh. Jadi jelas kata berbahagia yang menjadi intinya. Nah, berbahagia ini apa jenis katanya? Bahagia, berarti berbahagia. Kata ber itu kan salah satu jenis dari imbuhan ber itu kan salah satu ciri dari verba. Jadi jelas ini sebagai verba atau frasa verba. Tuh, aku bukan frasa, ini frasa tapi bukan frasa verba. Nanti kita bahas yang kata atas. Atas ini termasuk frasa preposisional. Nanti dibahas di belakang. Nah, gerbang sekolah akan segera ditutup. Kita garisin dulu. Gerbang sekolah akan segera ditutup. Nah, jadi gerbang sekolah adalah subjeknya. Terus akan segera ditutup adalah predikatnya. Nah, gerbang sekolah itu adalah frasa karena dua kata ya. Akan segera ditutup juga frasa karena lebih dari dua kata malah. Nah, gerbang sekolah ini kalau kalian identifikasi termasuk jenis frasa apa? Gerbang sekolah. Oke. Berarti frasa nomina, ya benar. Berarti benda. Nah, akan segera ditutup. Lebih pentingan mana? Yang intinya mana? Ditutup, benar. Jadi gerbang sekolah ditutup, bukan kalau ditutup hilang, gerbang sekolah akan segera. Bukan jadi kalimat malahan. Jadi kata ditutup ini berarti ikutnya kata verba, kata kerja. Oke, lanjut contoh yang lain. Mereka sedang bermain voli. Nah, volinya gitu gak ikut nih. Nah, jadi mereka itu subjek bukan frasa ya, karena satu kata. Sedang bermain itu adalah predikat, dua kata berarti frasa. Voli itu berarti satu kata bukan frasa. Nah, sedang bermain itu verba ya. Kita coba. Mana yang inti? Sedang atau bermain? Kita coba menghilangkan lagi. Mereka sedang voli. Bukan jadi kalimat ya. Kalimatnya aneh ya. Jadi mereka bermain voli. Berarti jelas intinya adalah kata bermain. Bermain itu adalah verba. Verba. Oke. Sampai sini paham ya? Kita lanjut ke slide berikutnya. Tadi udah ada jenis frasa nomina, frasa verba, sekarang frasa adjektiva. Nah, frasa adjektiva ini adalah frasa sifat, kata sifat. Jadi dalam kata itu ada kata sifatnya. Kita coba garis bawahi lagi. Buku itu sangat bagus. Nah, buku itu adalah subjek, sangat bagus adalah predikat. Nah, mana yang frasa? Dua-duanya frasa. Buku itu adalah frasa. Frasa apa yo? Oke, mana yang inti? Buku atau itu? Pintar, buku. Jadi frasanya intinya adalah buku. Buku itu apa? Kata benda. Jadi ini adalah frasa nomina. Kalau ini sangat bagus. Sangat atau bagusnya yang jadi inti. Buku itu sangat. Gak kan? Berarti buku itu bagus. Berarti bagus itu adalah intinya. Bagus berarti sifat. Sifat adalah nama lainnya adjektiva. Paham? Oke, kita lanjut lagi coba ini. Makanan itu tidak enak. Jadi makanan itu tidak enak. Makanan itu adalah frasa, tapi frasa apa? Makanan, benda. Nah, tidak enak itu adalah sifat, enaknya ya. Enak sifat.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Kalau kalian nggak paham, tanya aja, gak usah malu-malu. Ibu emang kelihatan galak, tapi ibu baik hati, sumpah. Pede banget ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu frasa numeralia. Nah, salah nulis. Numeralia, bener deh nulisnya. Nah, frasa numeralia adalah nomor. Nomor itu adalah nomor atau angka lah, kalau gampangnya angka. Nah, jadi frasa numeralia itu kita lihat dulu. Contohnya ini adalah kambing itu 2 ekor. Nah, di sini ada 2 frasa. Kambing di subjek, 2 ekor di predikat. Kambing itu adalah jelas ya, frasa nomina. Bedakan antara nomina sama numeralia. NN sama sih, hampir sama. Tapi numeralia itu nomor. Jadi ada angkanya. Nah, di sini ada 2 ekor. Mana yang lebih penting, ekor atau 2? Yaitu 2-nya. Kambing itu ekor. Kambing itu ekor. Jadi kambing itu 2. Jadi 2 adalah intinya. 2 adalah angka disebut numeralia. Gitu. Contoh lain, aku bisa mengalahkan 2 orang itu. Nah, ini jelas ya. Aku bisa mengalahkan 2 orang itu. Nah, ini. Jadi, yang mana yang inti adalah angkanya. Jadi, akhirnya jadi numeralia. Kalau numeralia itu nggak hanya angka ya. Misalnya kata banyak. Ya, intinya yang memperlihatkan jumlah gitu. Itu disebut frasa numeralia. Bingung? Tanya aja ya. Kita lanjut. Yang terakhir dari frasa inti, frasa berdasarkan kategori intinya. Inti kata. Jadi frasa preposisional, namanya agak susah ya. Preposisional itu adalah kata depan. Kata depan. Ini tulisannya kayak ceker. Oke, lanjut. Kamu harus pergi ke rumah. Seperti biasa kita garisi dulu. Kamu harus pergi ke rumah. Kita garis yang warna biru. Nah, biar cantik. Nah, ke rumahku. Nah, kata ini kan kamu harus pergi ke rumahku. Nah, kata kamu itu bukan frasa. Harus pergi itu frasa. Frasa apa ya? Mana yang penting, harus atau perginya? Kamu pergi, berarti kata pergi. Pergi itu apa? Kata kerja. Kata kerja berarti verba. Ini frasa verba. Nah, ke rumahku. Ke rumahku berarti kata apa? Mana yang inti? Ke. Kalau di depannya itu keterangan, itu kan di bagian keterangan ya. Keterangan itu lebih penting ke. Kamu harus pergi ke. Rumah kan bisa ganti-ganti, diubah-ubah kan. Bisa diubah misalnya jadi pasar kemana. Nah, yang penting kan ada ke-nya. Kalau misalnya nggak ada ke-nya, kamu harus pergi rumahku. Jelek. Kamu harus pergi pasarku. Ya. Jadi emang intinya adalah kata ke. Gitu. Nah, lanjut. Kamu tidak bisa selamanya di kota. Jadi kamu tidak bisa selamanya di kota. Nah, kata di kota ini, kalau ini apa? Ini tak bisa selama ini kata kerja. Nah, di kota ini adalah kata depan. Dia tuh kata depan. Jadi ini adalah frasa preposisional. Yang ini ya, frasa preposisional. Kata di, bukan kotanya yang inti, tapi di-nya. Dia berasal dari Bandung. Oke, jadi frasanya adalah dari Bandung. Bukan Bandungnya sebagai intinya, tapi darinya. Dia berasal dari Bandung. Karena itu intinya dari mana gitu. Dari, bukan Bandungnya.
Kalau misalnya dia berasal Bandungan, aneh. Dia berasal dari. Intinya adalah darinya. Oke. Itu dulu membahas tentang frasa, jenis frasa berdasarkan inti kata. Besok masih ada frasa berdasarkan kedudukan dan frasa berdasarkan makna yang dikandung gitu. Besok kita lanjutkan besok. Sekarang untuk absen kalian bisa memberikan jawaban dari pertanyaan saya, atau kalian boleh bertanya tentang materi ini. Nah, ini adalah pertanyaan untuk absen. Jadi kalian absen dengan memberikan nama dan jawaban. Terus untuk menambah nilai kalian boleh bertanya tentang materi ini. Pertanyaannya adalah, buatlah frasa preposisional dengan kata dari. Satu kalimat ya. Itu nomor 1. Nomor 2, buatlah frasa dengan kata putih. Jadi buat frasa itu kan baru kata nih, buat frasanya. Dan itu termasuk jenis apa? Frasa putih berarti adjektiva. Jadi ditulis adjektiva buat frasa dari kata putih. Oke. Yang ketiga adalah buatlah frasa nomina dengan kata bulan. Oke, sudah, silakan ditulis di komentar. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan karena ya masih belajar buat video ya. Tolong untuk di like dan di langganan biar ibu senang gitu. Terima kasih, sampai jumpa kembali.